Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat, karunia, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Entah itu nikmat-nikmat yang kita memintanya kepada Allah ataupun nikmat-nikmat yang kita tidak meminta kepada Allah tapi Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, terlebih lagi nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan malam hari ini ya alhamdulillah ya kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, di tempat yang paling diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat di mana para malaikat ikut kumpul bersama kita, mendoakan kita, membawa keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempat tersebut adalah masjid atau salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini ya tidak lain dan tidak bukan ya kita sama-sama menunaikan satu amal ibadah yang sangat agung, yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum kita menyampaikan kajian, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu rahimani Allah, tadi terlambat, mungkin menunggunya agak lama Pak tadi. Ya, qadarullah saya lupa sama sekali. Jadi lupa, tapi alhamdulillah tadi di WA sama Mas Amina di WA, assalamualaikum Ustaz. Ini saya ada perasaan gak enak ini. Habis sholat isya itu habis sholat isya dapat, apa jadwal saya ya? Saya buka, oh iya ternyata jadwal saya. Langsung saya kesini cepet-cepet tadi.
Alhamdulillah. Mohon maaf ya sebelumnya atas ya kelalaian saya. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebetulnya materi kita ya adalah membahas hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-7. Tapi saya menawarkan dan ini ya usul saran dari saya, karena kita ya sebentar lagi mendekati bulan Ramadan. Ya bagaimana kalau kita ya sampaikan ya tentang bekal yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, amalan-amalan apa saja yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, dan keutamaan-keutamaan dari amalan tersebut. Gimana Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum? Setuju? Panitia setuju deh Pak nggih, insyaallah nggih. Dan memang ya seorang muslim ya hendaknya ya sebelum ya dia mengamalkan sesuatu, ya sebelum terjun pada sesuatu hal di dalam Islam, maka dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau pernah mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Sebelum kita masuk bulan Ramadan dan kita tahu keutamaan keberkahan bulan Ramadan yang begitu luar biasa. Ya, bulan ya ampunan. Ya, bulan di mana doa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ya di dalamnya banyak sekali amalan-amalan soleh yang agung nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ya dalam tanda kutip Allah mengobral pahala-pahala ya bagi hamba-hambanya. Maka sebelum kita memasuki bulan tersebut, maka kita harus mengilmui terlebih dahulu. Mengilmui tentang bulan tersebut. Apa keutamaannya, apa yang harus kita siapkan, apa amalan yang disyariatkan di bulan tersebut. Kemudian kita juga harus mengilmui amalan-amalan tersebut, ya, sehingga tatkala kita masuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya kita adalah orang yang memang sudah siap, ya, sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Ya, sudah ada motivasi-motivasi karena kita memiliki ilmu sehingga kita termotivasi untuk banyak beramal ibadah di bulan tersebut. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita menyampaikan ya lebih jauh tentang bulan Ramadan, ya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk bulan Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Berjumpanya seorang muslim dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena tatkala masuk bulan Ramadan, Rasulullah memberikan kabar gembira. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang diberkahi oleh Allah. Berkah itu diambil dari bahasa Arab, barokah. Artinya berkah, barokah itu yaitu al khairul katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Jadi bulan Ramadan ya telah datang kepada kalian, bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa 1 bulan penuh. Allah wajibkan ya untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. 29 atau 30 hari. Fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan tersebut kata Rasulullah dibuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain tuftahu fi abwabur rahmah. Dibuka pintu-pintu rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain tuftahu fi abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit oleh Allah.
Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah pada bulan Ramadan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, ya, kata Rasulullah, faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalang-halangi, terhalangi untuk mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang dihalang-halangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari satu hadis itu saja, dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain. Dari hadis satu yang kita bacakan tadi, ya, kita dapat mengambil faidah beberapa keutamaan bulan Ramadan, beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama apa tadi Pak, Bu? Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan bulan Ramadan dikatakan oleh para ulama, ya, keberkahan di bulan Ramadan tidak hanya keberkahan di dalam hal akhirat saja, dalam urusan akhirat saja, bahkan keberkahan di dalam urusan dunia juga. Jadi kita mendapatkan banyak kebaikan ya dalam masalah dunia di bulan Ramadan. Mungkin saja keberkahan bulan Ramadan, mungkin di selain bulan Ramadan ekonomi sulit, banyak masalah, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah dalam kesehatan, ya, masalah-masalah dunia. Tatkala datang bulan Ramadan, bisa jadi karena keberkahan bulan Ramadan, ya, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan sehingga kita terlepas, terbebas dari masalah-masalah dunia. Terlebih lagi, ya, keberkahan kebaikan akhirat. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang keberkahannya itu luar biasa. Bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa seorang mukmin di bulan Ramadan itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Oleh karena para ulama mengatakan, kalau seorang mukmin berdoa di bulan Ramadan tidak dikabulkan oleh Allah, dia berdoa di bulan Ramadan tidak dikabulkan oleh Allah, maka di luar bulan Ramadan akan lebih sulit lagi untuk dikabulkan. Di bulan Ramadan saja tidak dikabulkan. Ya. Mungkin yang banyak di luar bulan Ramadan tidak dikabulkan, tapi di bulan Ramadan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keberkahan bulan Ramadan, yaitu, ya, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan. Bahkan dengan datangnya bulan Ramadan, ya, maka dosa-dosa yang kecil selama 1 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Ya, antara salat 5 waktu, antara Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, antara 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka di situ ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ya, ini keberkahan bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan dari hadis tadi, apa Pak, Bu? Yaitu bulan di mana pintu surga itu dibuka oleh Allah. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 2 makna dan dua-duanya benar. Maksud dari dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka, yaitu benar hakiki. Ya, benar-benar dibuka. Pintu neraka benar-benar ditutup, menunjukkan datangnya bulan Ramadan.
namun juga bisa dibawa kepada makna maknawi. Maksudnya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka itu yaitu dimudahkannya oleh Allah, ya. Manusia, para hamba Allah itu mudah untuk beramal soleh, ya, mudah untuk beramal soleh. Dibuka pintu surga, dimudahkan untuk beramal soleh. Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan ya bagi hambanya untuk beramal soleh. Kan di bulan Ramadan ya kita perhatikan, ya, manusia, masya Allah, alhamdulillah, ini keberkahan bulan Ramadan. Manusia mudah dalam beribadah, bondong-bondong. Biasanya masjid, ya, biasanya mungkin ya 1 shop 2 shop. Nanti datang bulan Ramadan, tambah banyak atau tambah sedikit, Pak? Ya, tambah banyak. Sedekah misalnya sulit di luar bulan Ramadan, misalnya sulit, tapi nanti di bulan Ramadan akan banyak sekali sedekah. Ya, tilawatul Quran ya mungkin jarang kita dengar, nanti di bulan Ramadan ya akan sering kita dengar. Majelis-majelis ilmu ya akan semakin banyak di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin cenderung lebih mudah ya untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Ini makna dibukanya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga para ulama mengatakan, jika di bulan Ramadan saja di mana pintu surga dibuka, Allah berikan taufik, berikan kemudahan, berikan semangat untuk beramal soleh, tapi ternyata orang tersebut masih berat untuk beramal soleh, ya, masih sulit untuk beramal soleh, ya, maka di luar bulan Ramadan dia akan lebih sulit lagi untuk beramal soleh. Di bulan Ramadan tuh yang harusnya dia itu mudah, semangat beramal soleh, kok masih males? Nah, itu nanti di bulan Ramadan akan lebih sulit lagi. Ditutupnya pintu neraka oleh Allah. Jadi antara maksudnya yaitu ya manusia cenderung mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, biasanya kalau kita ngomong kotor, ngomong dusta itu takut. Biasanya biasa. Tapi di bulan Ramadan kita sangat menjaga. Sangat takut. Ya. Biasanya kita berbuat zalim itu biasa, kita anggap biasa. Tapi nanti di bulan Ramadan kita ya takut. Ya. Dan kita cenderung lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksud dari pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan setan-setan dibelenggu. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan di antara keutamaan bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu, Pak, Bu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang apabila kita beribadah di malam tersebut, maka ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada ya ibadah kita lakukan selama 1000 bulan. 83 tahun. Ini keutamaan yang luar biasa yang tidak ada di selain bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui, mengilmui betapa agungnya, betapa istimewanya bulan Ramadan, maka tentunya seorang mukmin ya, dia akan antusias, dia akan semangat, dia akan senang, bahagia ya apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi seorang mukmin yang benar-benar dia mengharapkan keberkahan, mengharapkan banyak pahala dari Allah, maka dia akan senang. Dia akan bahagia ya dengan dekatnya waktu datangnya bulan Ramadan. Ya, dia antusias. Bahkan mungkin dia berdoa-doa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan. Ya Allah pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan. Ya Allah segerakan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, karena kangennya dia dengan bulan Ramadan. Dan ini ya yang digambarkan oleh para ulama. Bagaimana para ulama mereka sangat antusias. Ya mereka sangat berharap sekali
bisa berjumpa dengan bulan Ramadan karena mereka mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Bahkan mereka ya berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighahum Ramadan. Dahulu orang-orang soleh, para ulama, mereka berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Berapa lama mereka berdoa? 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada Pak Bu? Yang 6 bulan yang lalu sudah berdoa? Ada? 5 bulan? 4 bulan? Atau bahkan mungkin sampai sekarang belum berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Ya, kita harus antusias. Ya harus antusias benar-benar ya menunjukkan keinginan kita, ya senangnya kita ya berjumpa dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk berjumpa sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang walaupun sebetulnya persiapan kalau kita mulai persiapkan dari sekarang itu mungkin terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Jadi kita harus siapkan beberapa hal ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi Pak, Bu? Ya. Ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya antara Senin Selasa. Ya antara itu, antara 3 atau 4 hari lagi nanti kita tunggu ya sidang isbat, pengumuman dari pemerintah. Artinya ya sebelum datang bulan Ramadan kurang 3-4 hari lagi ini, insya Allah ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dari sekarang. Benar-benar kita harus siapkan sehingga nanti ketika kita masuk bulan Ramadan ya kita ini benar-benar sudah siap. Apa hal-hal tersebut yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu persiapan ilmu agama. Siapkan ilmu agama. Khususnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum di bulan Ramadan. Hukum-hukum tentang puasa, ya hukum-hukum tentang misalnya sholat taraweh, ya hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini harus kita siapkan dari sekarang. Ya, dan alhamdulillah malam ini ya kita dalam rangka untuk ya menyiapkan ilmu tersebut. Ya, banyak hal yang perlu kita siapkan, banyak hal yang perlu kita pelajari. Ya kita bisa membaca kitab-kitab, bisa membaca buku-buku agama berkaitan dengan puasa. Kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan khusus ya masalah puasa, masalah bulan Ramadan. Banyak hal yang kita belum tahu dan kita sebetulnya harus tahu. Di antaranya mungkin yang satu contoh saja, penetapan kapan awal masuknya bulan Ramadan. Ya kita harus mengilmui ya dengan apa ya bulan Ramadan itu masuknya, awal masuknya dan akhirnya ditetapkan dengan apa? Ya, kita harus mengilmui. Ya. Kemudian contohnya juga yang harus kita ilmui sepele tapi banyak yang mungkin yang belum kita mengetahuinya, yaitu puasa itu dimulai dari kapan? Ya, puasa itu menahan makan dan minum. Ya. Dan segala hal yang membatalkan puasa dari kapan sampai kapan? Apakah dimulai dari imsak ataukah dimulai dari fajar shadiq yaitu adzan subuh? Ya. Kita harus tahu dimulai dari kapan. Dan puasa yaitu menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dimulai dari fajar shadiq. Ya, terbitnya fajar shadiq yaitu adzan subuh. Maka dalam hal ini misalnya kalau kita imsak dan yang lain maka masih boleh untuk makan sampai ya adzan, sampai ya adzan dikumandangkan baru itu kita mulai ya untuk menahan diri dari segala pembatal puasa. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari, yaitu mudahnya adzan maghrib.
Ya, ini ya ilmu, ya harus kita ilmui. Ya. Kemudian nanti pembatal-pembatal puasa apa saja. Ya. Kemudian siapakah orang-orang yang dapat udzur untuk tidak berpuasa, siapa saja. Ya harus ya kita ilmui semuanya. Sehingga nanti kita masuk bulan Ramadan mantap. Kita sudah punya ilmunya. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan nanti ya insya Allah didasari dengan ilmu. Sehingga ibadah kita adalah ibadah yang berkualitas. Ya, yang berkualitas. Jangan sampai kita beragama, beribadah hanya ikut-ikutan dan yang lainnya. Kalau bisa kita ya mencari ilmunya. Ya. Ini ya bekal yang pertama yang harus kita siapkan, yaitu bekal ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Bekal juga yang harus kita siapkan dari sekarang, yaitu banyak-banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita kerjakan. Dari sekarang kita banyak memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita pernah kerjakan. Kita bertobat dengan taubat nasuha, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa ini harus kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan? Kira-kira kenapa Pak, Bu? Karena di bulan Ramadan itu akan banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ibadah di siang hari maupun ibadah di malam hari. Di bulan Ramadan siang hari kita berpuasa, banyak ibadah. Di malam hari pun kita masih harus banyak beribadah. Ya sholat malam, ya sholat taraweh, ya tadarrus, tilawatul Quran. Banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan dan mungkin berat. Ya, puasa, sedekah banyak, tilawatul Quran banyak. Dan ibadah-ibadah tersebut ya akan sulit kita kerjakan, akan berat kita kerjakan, kita akan lemah ya untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut kalau ya masih banyak dosa-dosa yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa tersebut ya akan mengotori hati. Ya. Dan apabila hati seorang hamba itu kotor, sakit ya atau mati wa na'udzubillahi min dzalik, maka orang tersebut akan lemah ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqtatu fi qalbihi nuqtatu sauda." Kata Rasulullah, apabila seorang hamba itu berbuat satu kesalahan, satu dosa, satu kemaksiatan, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi terus. Maka semakin banyak dosa, maka akan semakin banyak titik hitam, noda hitam di dalam hati. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba tsukila qalbu. Kalau orang tadi yang berbuat dosa, ada titik hitamnya, ada noda hitamnya dalam hatinya, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosanya, dia memohon ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hatinya. Noda hitam yang ada di dalam hatinya itu akan dibersihkan oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, faida ada zida fiha. Kalau dia berbuat dosa lagi, ditambahkan titik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, tambahkan titik hitam lagi. Kalau bertobat, dihapus lagi. Berbuat dosa lagi, tambahkan terus. Nah, kalau kita banyak berbuat dosa dan kita semuanya banyak berbuat dosa, kalau kita nggak bertobat, tidak memohon ampun kepada Allah, ya maka dosa-dosa itu tidak dihapuskan. Noda hitam itu tidak dihapuskan. Dan itu adalah ron, ya, titik hitam, ya, akibat perbuatan dosa yang membuat hati ini sakit, yang membuat hati itu lemah, membuat hati itu mati, ya.
secara maknawi. Sehingga efeknya apa? Efeknya ya pemilik hati tersebut, orang tersebut akan malas, akan lemah ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat, tidak mau ngaji, tidak mau mendatangi majelis ilmu, sebetulnya dia itu kuat. Orang-orang yang kuat-kuat, banyak orang yang kuat secara fisik, ya kakinya sehat, semuanya sehat, tapi dia merasa sangat berat untuk datang ke masjid. Ya, itu bukan karena lemah jasadnya, tapi lemah apanya Pak? Lemah hatinya, sakit hatinya. Dia punya banyak uang. Kalau dia keluarkan 10.000, 50.000 itu kayak tidak ada apa-apanya begitu. Kecil sekali. Tapi terkadang orang itu berat untuk mengeluarkan uang 10.000, 50.000 di jalan Allah. Ya. Karena apa? Karena hatinya. Namun ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin secara fisik dia lemah. Dia sakit, jalan aja susah. Ya, jalan susah, ya, kondisi kesehatannya, ya, tidak baik. Tapi masya Allah, semangatnya dalam ibadah, dia pergi ke masjid, dia mengerjakan sholat, dia puasa, ya dia tetap senang tilawatul Quran, mendatangi majelis ilmu. Ya memang dia lemah dalam fisik, tapi hatinya kuat, hatinya sehat, sehingga hatinya itu yang menggerakkan dia untuk mudah, untuk senang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Maka dari sekarang ya kita introspeksi diri. Kita muhasabatun nafs. Ya. Kita lihat diri kita. Ya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, kita mohon ampun kepada Allah satu persatu. Kalau itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau itu kaitannya dengan manusia, maka kita minta keikhlasan, kita minta maaf, kita minta keridhaan kepada orang tersebut, sehingga kita masuk di bulan Ramadan yang dinamakan yang disebut dengan bulan suci. Kita masuk pada bulan tersebut dalam keadaan hati yang suci pula, ya, sehingga kita nantinya akan kuat, akan mudah, ya, akan senang dalam menjalankan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan, karena hati kita sehat, hati kita bersih. Maka dari sekarang ya mohon ampun, berdoa kepada Allah, mohon ampun. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun. Kita punya Allah, Rabb yang Maha Pengampun. Apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun, yang mengampuni segala dosa. Kalau kita benar-benar memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya bekal yang ketiga. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Bekal yang keberapa tadi? Kedua. Sekarang bekal yang ketiga. Yaitu yang harus kita siapkan dari sekarang, yaitu kita mulai membiasakan diri. Mulai membiasakan diri ya untuk beramal ibadah, terutama ibadah-ibadah yang nantinya banyak kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, nanti di bulan Ramadan tuh kita akan banyak berpuasa, 1 bulan penuh kita puasa. Kita harus banyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah ya syahrul Quran. Kita harus banyak bersedekah, karena Rasulullah mencontohkan di bulan Ramadan beliau sangat banyak bersedekah. Maka sebelum ya kita melakukan banyak ibadah tersebut di bulan Ramadan, kita harus latihan terlebih dahulu sebelumnya, sehingga nantinya tidak kaget. Ya. Oleh karena ya Rasulullah SAW beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban ini ya beliau banyak berpuasa. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya yaitu agar membiasakan diri. Jadi nanti masuk bulan Ramadan itu puasa itu sudah biasa.
Beda Pak kalau orang yang nggak pernah puasa, tiba-tiba langsung harus puasa 1 bulan penuh. Hari pertama puasa itu gimana dia? Ya, hari pertama puasa itu bagi orang yang nggak pernah puasa itu akan terasa berat, ya, sangat lemah gitu, ya, laparnya kerasa, lemahnya, lemesnya itu kerasa banget, ya, kelihatan banget kalau dia lagi puasa. Itu hari pertama, hari kedua. Beda nanti kalau sudah hari ya 15 ke atas, 20 ke atas, itu puasa sudah enak karena sudah terbiasa. Maka kita biasakan dari sekarang. Di bulan Ramadan nanti, ya mungkin kita punya target-target untuk menghatamkan Al-Quran. Ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali atau lebih daripada itu. Kalau kita tidak mulai latihan dari sekarang, maka akan berat. Ya, misalnya nanti di bulan Ramadan dia targetkan 1 hari 1 juz, itu minimal itu. Biar bisa khatam sekali, maka setiap hari 1 juz. Karena juz dalam Al-Quran itu 30. Ya, nanti bulan Ramadan ya kemungkinan antara 29 30 hari. Jadi minimal 1 juz sehari. Ini kalau kita nggak biasakan dari sekarang, nanti sulit. Tiba-tiba sehari langsung 1 juz, sulit. Tapi kalau sudah terbiasa dari sekarang, ya memang sudah biasa dia sehari 1 juz, nanti di bulan Ramadan mudah. Ya, lebih banyak daripada itu pun bisa karena sudah terbiasa. Jadi biasakan ya dengan amalan-amalan soleh dari sekarang sehingga nanti di bulan Ramadan itu kita sudah enak terbiasa dalam mengamalkan amalan tersebut. Kemudian bekal yang keempat, kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yaitu bekal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sekarang kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa untuk apa? Yang pertama, berdoa untuk kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang pertama, berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena walaupun bulan Ramadan ini kurang 3 hari 4 hari lagi, tapi kita tidak bisa menjamin kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa memastikan, menjamin ya dirinya bakal pasti ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, belum tentu. Jangankan kurang 3 hari 4 hari, ya kurang sehari saja kita nggak tahu, ya nggak tahu ajal kita, nggak tahu umur kita, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya pertemukanlah kita dengan bulan Ramadan. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat, itu yang dicontohkan oleh para ulama. Mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, berdoa dengan bahasa apa saja. Di antara doa yang diriwayatkan dari sebagian para sahabat, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan, pertemukanlah bulan Ramadan dengan saya, dan terimalah amalan-amalan saya di bulan Ramadan. Yang pertama, berdoa agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Yang kedua, berdoa agar diberikan taufik, diberikan hidayah, sehingga ya dia bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, diberikan kemudahan oleh Allah dalam beramal soleh. Karena percuma bertemu dengan bulan Ramadan tapi justru ya dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya bahkan justru dia ya wa naudzubillahi min dzalik, dia mungkin biasa saja bertemu dengan bulan Ramadan, amal ibadahnya tidak meningkat secara kualitas maupun kuantitas, ya sama saja, bahkan mungkin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, wa naudzubillahi min dzalik. Maka bertemunya dia dengan bulan Ramadan bukan suatu kenikmatan, ya bukan suatu anugerah, bahkan suatu bencana, ya musibah besar apabila seorang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pernah ya suatu ketika beliau naik mimbar, dan mimbarnya Rasulullah adalah 3 tangga. Di setiap tangga beliau mengucapkan amin, dan didengar oleh para sahabat, amin, ya Allah kabulkanlah.
Maka para sahabat pun ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa matasna bidzalik? Apa yang kau lakukan, yang kau katakan ya Rasulullah? Ada apa? Kok setiap naik tangga kau mengatakan amin? Maka Rasulullah mengatakan, ya, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku. Malaikat membisikkan kepadaku apa yang dia katakan. Malaikat mengatakan, ya roghima anfum ri'in, celaka seseorang. Man adraka Ramadan, ya, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan, falam yukfar lahu. Tapi selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertemu dengan bulan Ramadan 1 bulan penuh bertemu, ya. Tapi ternyata dosa-dosanya selama bulan Ramadan tidak dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahimani Allah, amalan-amalan di bulan Ramadan semuanya itu adalah amalan yang menghapuskan dosa. Puasa menghapuskan dosa, ya. Kemudian sholat taraweh menghapuskan dosa, sedekah menghapuskan dosa. Ya, amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Kok ternyata dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak dihapuskan? Ya, maka didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Ini yang doakan bukan sembarangan. Yang mendoakan celaka itu adalah malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah Rasulullah. Kira-kira doanya dikabulkan atau tidak, Pak? Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Berdoa agar orang tersebut mendapatkan kecelakaan. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya tidak hanya pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan saja, tapi ya Allah, ya berikanlah kepada ya kita taufik, hidayah, kemudahan sehingga kita bisa banyak beribadah ya di bulan Ramadan. Kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan banyak ibadah. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, di antara doa yang harus kita panjatkan juga kepada Allah, yaitu berdoa agar amal-amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena betapa banyak dan itu yang harus kita khawatirkan, dan kita harus menghadirkan kekhawatiran tersebut. Ya, betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia tidak mendapatkan pahala 100% dari ibadahnya. Mungkin hanya 50%, atau mungkin bahkan kurang dari itu, atau mungkin bahkan dia tidak mendapatkan apapun, ya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari ibadah yang dia kerjakan, ya. Maka kita harus menghadirkan kekhawatiran tersebut, ya. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami, ya khususnya di bulan Ramadan, ya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, ini ya 4 bekal yang harus kita siapkan dari sekarang sebelum datangnya bulan Ramadan, sehingga nanti kalau kita sudah menyiapkan 4 hal tersebut, ya kita menjadi orang yang benar-benar siap dalam memaksimalkan untuk meraih banyak pahala keberkahan di bulan Ramadan. 4 bekal tadi apa, Pak, Bu? Yang pertama apa tadi, bekal apa yang pertama? Apa, Bu? Ilmu agama. Yang pertama. Yang kedua, banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati ini bersih dari segala dosa. Yang ketiga, apa? Membiasakan diri dari sekarang, melatih diri ya untuk banyak beramal ibadah, beramal soleh. Yang keempat yaitu bekal doa. Ya, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam segala hal ya kita berdoa, ya menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Berapa menit lagi, Pak?
Berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi? Baik. Ada poin yang kedua yang cukup penting, yaitu amalan apa saja yang disyariatkan, yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali amal ibadah yang ditekankan untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Entah itu ya hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Yang pertama dan yang paling utama adalah siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Dan ini adalah kewajiban. Ya. Bagi setiap muslim muslimah balik, yang dia itu sudah balik, sudah mukallaf, ya, dia mukim, dia sehat, tidak ada penghalang bagi dia, maka wajib untuk mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya, dalil wajibnya puasa Ramadan ini ya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah di dalam banyak hadis, dan kewajiban puasa Ramadan itu disepakati oleh para ulama. Dalil dari Al-Quran terlalu banyak, ya, diantaranya ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil dari hadis Nabi, Rasulullah menjadikan puasa ini ya rukun Islam, salah satu dari 5 rukun Islam. Kita tahu rukun Islam yaitu syahadat, salat, ya, zakat, puasa, haji. Dan semua rukun Islam ini semuanya wajib, bahkan menjadi amalan yang paling penting di dalam Islam, 5 ini. Dan diantaranya adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini tidak main-main, adalah ibadah yang sangat inti, rukun, ibadah yang paling agung di dalam Islam. Maka kita harus jaga. Ya, jangan karena perkara-perkara sepele ya kemudian kita tidak berpuasa. Jangan karena kita capek bekerja kemudian kita nggak puasa, jangan. Ya, kita harus belajar apa saja yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Ya. Ini yang pertama yaitu puasa. Kita tidak sebutkan ya tentang keutamaan-keutamaan puasa. Kemudian ibadah yang kedua yang sangat ditekankan di bulan Ramadan yaitu tilawatul Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran, utamanya adalah membaca. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Dan dahulu Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan beliau belajar Al-Quran, diajari Al-Quran oleh malaikat Jibril. Setiap malam malaikat Jibril turun di bulan Ramadan ya untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Maka Rasulullah banyak belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga para sahabat ya mereka ya full waktunya untuk Al-Quran. Ya. Rasulullah dan para sahabat dan yang lainnya. Ya, diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab tatkala beliau menjadi khalifah, ya, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk sholat malam, mengimami manusia sholat malam di bulan Ramadan. Apa yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab? Beliau membaca setiap rakaatnya 200 ayat. Karena ya memang bulan Ramadan, bulan Al-Quran, 200 ayat. 200 ayat itu ya surat Al-Imran. Pas, surat Al-Imran itu 200 ayat, 1 rakaat. Dan Rasulullah pernah sholat malam di bulan Ramadan. Waktu itu adalah Hudzaifah bin Yaman ikut sholat bersama Rasul di bulan Ramadan. Di 1 rakaatnya beliau membaca surat Al-Baqarah plus surat An-Nisa. 1 rakaat. Ya. Ini luar biasa. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan para ulama, Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i beliau ya, dan para ulama dahulu tatkala bulan Ramadan mereka meliburkan majelis ilmunya, mereka ganti dengan Al-Quran, majelis Al-Quran. Imam Syafi'i yang sering kita dengar, berapa kali beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, 60 kali. Jadi setiap hari 2 kali, malam sekali, siang sekali. Yaitu rata-rata kalau para ulama itu 60 kali. Ya, sehari khatam 2 kali. Ya,
ya kita terserah lah, sebulan khatam 2 kali atau sekali atau 3 kali atau lebih dari. Artinya kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran, ya, khusus bulan Ramadan. Yang ketiga juga sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu banyak bersedekah. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada manusia yang lebih dermawan daripada Rasulullah. Dan kedermawaannya Rasulullah itu sangat terlihat tidak terbendung, seperti angin bertiup, seperti air mengalir tatkala di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sedekahnya sudah nggak bisa dihitung Rasulullah. Seperti angin berhembus begitu saja. Beliau di selain bulan Ramadan banyak bersedekah. Di bulan Ramadan beliau tingkatkan lagi sedekahnya. Jadi banyak bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa. Bahwasanya kita memberi makan orang yang berpuasa, satu orang yang berpuasa kita memberikan iftar, ya buka, maka kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Masya Allah, itu satu orang kita beri makan. Bagaimana 20 orang, 30 orang, kita mendapatkan 30 pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini yang ketiga yang sangat ditekankan, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini yang sangat ditekankan, di sana banyak sekali amalan soleh, yaitu banyak berdoa di bulan Ramadan. Doanya amalan soleh itu banyak berdoa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bulan kesempatan emas untuk berdoa. Terutama tatkala kita dalam keadaan puasa. Kata Rasulullah, salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah, tidak ditolak. Di antaranya yaitu as-shaimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa, itu doanya itu dikabulkan. Maka banyak doa sambil jalan, sambil berbaring, ya Allah, doa apa saja, ya, itu mudah dikabulkan. Maka tadi ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya pintu langit dibuka oleh Allah. Itu maksudnya para ulama menjelaskan di antaranya pintu langit dibuka itu artinya doa itu tidak ada penghalang, langsung nembus, ya, langsung kepada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa di bulan Ramadan. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi biar mudah ngingetnya. Jadi 4 bekal yang harus disiapkan, 4 amalan soleh yang sangat ditekankan. Tadi 4 tadi sudah kita review. Ya, sekarang yang 4 amalan tadi apa Pak? 4 amalan yang sangat ditekankan. Yang pertama puasa. Yang kedua tilawatul Quran, tilawah, tadarrus. Yang ketiga bersedekah. Yang keempat berdoa. Bukan hanya ini, tapi ini yang sangat-sangat ditekankan. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ya setelah Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, semoga Allah juga memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mudah mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan semoga Allah yang menerima amal-amal ibadah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.